Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program Income Plan Protection. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita semua manusia itu terbagi menjadi 4 level. Nah dalam penjelasan ini saya akan membantu teman-teman untuk membagikan 4 level tersebut. Yang paling atas adalah kaya raya. Jadi ini adalah level menengah ke atas, kemudian level rata-rata yaitu kehidupan nyaman, kemudian level di bawah yaitu miskin, kemudian yang terakhir adalah level sosial, orang yang butuh bantuan dari pemerintah. Nah teman-teman, kita bisa melihat kenapa sih kehidupan itu nyaman. Kenapa orang kebanyakan kehidupan nyaman? Mungkin Anda juga saat ini hidupnya nyaman. Itu karena ada uang teman-teman. Nah uang ada itu karena ada yang mencari uang. Nah teman-teman, tetapi orang yang mencari uang tersebut memiliki 4 resiko, yaitu SKCM. Teman-teman bisa mengingatnya dengan SKCM yang artinya S adalah sakit kritis, K kecelakaan, yang C ini adalah cacat, kemudian yang M adalah meninggal. Apakah ada di dunia ini yang kebal dengan 4 resiko ini? Tidak ada yang kebal teman-teman. Tidak ada yang bisa mengetahui 4 resiko ini kapan terjadi. Nah, tetapi kalau ini terjadi, jika terjadi salah satunya, apa yang terjadi dengan si pencari nafkah? Maka penghasilannya yang tadi normal akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena dia sudah terjadi sakit atau terjadi risiko kecelakaan, sehingga kehidupan nyaman keluarga akan jatuh di level sosial. Maksudnya apa? Siapa yang akan membantu mereka jika terjadi di level tersebut? Apakah pemerintah mau menggantikan penghasilan orang tersebut? Tidak ada kan? Nah sekarang kita bicarakan bagaimana kita memiliki dana safety atau dana darurat dalam bentuk program perlindungan penghasilan yang hilang. Jadi pada saat orang terjadi risiko tersebut, bukan cuma orangnya yang terjadi risiko, tetapi income-nya menjadi hilang. Sehingga kita perlu membuat satu program yang namanya perlindungan penghasilan. Nah bagaimana sih cara menghitung nilai atau nilai uang pertanggungan atau nilai perlindungan penghasilan tersebut? Itu sangat mudah teman-teman. Kita juga sudah memiliki yang namanya rumus untuk menghitung jumlah uang perlindungan tersebut. Nah, kita harus sesuaikan dengan berapa sih penghasilan si bapak tadi selama dia masih hidup, selama dia masih aktif bekerja. Itu kita hitung si bapak ini memiliki income. Jadi setiap orang kan punya income masing-masing yang berbeda. Sehingga ini adalah sebuah acuan atau sebagai contoh untuk kita bisa lihat. Jadi income tahunan itu dibagi 5%. Yaitu 5% ini adalah bunga bank atau penghasilan tahunan orang tersebut dikali 20 tahun. Jadi saya contohkan saja, bapak tersebut memiliki pemasukan rutin setiap bulan itu 20 juta per bulan, sehingga 20 juta ini adalah kehidupan level nyaman keluarga tersebut. Kalau kita hitung 20 juta dikali 12 bulan itu 240 juta per tahun kan. 240 juta kita bagi 5%. Jadi teman-teman, kenapa harus 5%? 5% ini adalah bunga bank. Jadi bagaimana cara kita mengetahui nilai perlindungan? Dengan cara membagi 5%, kita akan ketemu nilai 4,8 miliar. Nah, bunga deposito adalah rata-rata 5%. Jika 4,8 miliar ini disimpan di bank, maka istri akan menerima setiap bulan 20 juta per bulan. Jadi ini adalah pengganti penghasilan. Atau kita bisa mengkalikan penghasilan tahunan dikali 20 tahun, itu nilainya sama menjadi 4,8 miliar. Jadi bapak tersebut wajib memiliki manfaat perlindungan 4,8 miliar. Dan itu hanya bisa dibuat dalam bentuk asuransi jiwa sebesar 4,8 miliar. Kenapa 4,8 miliar? Karena jika bapak tersebut memiliki 4,8 miliar dan jika terjadi risiko tadi seperti meninggal, maka
4,8 miliar akan diterima oleh anak dan istrinya. Tetapi untuk mempersiapkan 4,8 miliar teman-teman itu tidak mudah. Butuh usaha dan kerja keras. Contoh, kebanyakan orang hanya tahu nabungnya di bank. Untuk mengumpulkan uang 4,8 miliar si Bapak A tersebut, dia harus menyisihkan 10 juta per bulan selama 40 tahun di bank. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. 10 juta kali 12 bulan kali 40 tahun itu menghasilkan 4,8 miliar ditambah bunga dikurang pajak. Nah, umur Bapak tadi 35 tahun berarti dia bisa terkumpul nanti usia 75 tahun. Dan ingat, resiko tersebut tadi tidak ada yang tahu terjadi kapan dan bisa saja terjadi besoknya. Jadi teman-teman, bagaimana solusi terbaik dan solusi yang paling hemat dan solusi paling efektif yaitu melalui program prudensial syariah. Di sini teman-teman tidak perlu nabung sampai 40 tahun. Kita ini adalah yang namanya perlindungan income itu harus aktif pada hari itu juga. Cukup nabung 10 juta per bulan sampai 10 tahun. Si Bapak tersebut tadi hanya nabung 10 kali 12 kali 10 juta itu 1,2 miliar. Tetapi bukan berarti 1,2 miliar nanti ada baru dapat asuransi. Di hari pertama risiko terjadi 4,8 miliar sudah aktif teman-teman. Jadi artinya nasabah sudah tidak pusing lagi mengenai perlindungan penghasilannya. Tidak perlu menunggu 10 tahun. Hari itu pun asuransi 4,8 miliar sudah berlaku. Ini adalah solusi yang sangat terbaik, sangat efektif, dan ini solusi paling cerdas yang ada di negara kita. Teman-teman, ayo kita berpikir positif, berpikir maju ke depan. Jika tadi si orang tersebut memiliki program perlindungan penghasilan 4,8 miliar, jika terjadi resiko meninggal, maka tidak perlu keluarganya berada di kondisi sosial. Keluarganya akan mendapatkan suntikan dana yang sangat-sangat efisien sesuai dengan kebutuhan keluarga, sehingga 4,8 miliar menyuntik dana tersebut sehingga mendorong keluarganya menjadi kondisi kehidupan keluarga kembali dalam level nyaman. Kenapa? Karena dengan memiliki 4,8 miliar, istrinya bisa menyimpan dana tersebut di bank dengan nilai deposito 5%. Setiap bulan istri tersebut akan menerima tiap bulan 20 juta seumur hidup. Itu adalah solusi yang sangat terbaik. Alhamdulillah, ini adalah solusi yang terbaik. Terima kasih. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.